Baik, terima kasih atas kedatangannya. Ibu sangat berterima kasih kalian karena telah menyempatkan untuk datang ke ruangan ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar bimbingan kelompok hari ini menjadi bermanfaat dan diberi kelancaran. Teman-teman, sebelum kita berdoa, langkahnya mari kita berdoa dulu kepada kita. Mari. Baik, Ibu tanya apakah di sini ada yang merasa diundang di sini terpaksa seperti itu? Terpaksa atau gimana perasaan kalian? Karena keinginan. Oh, karena keinginannya, betul ya Zaga. Jadi tidak ada yang memaksa ya Zaga? Tidak, Bu. Tidak, oke. Jadi topiknya ini set manajemen waktu untuk mengurangi perilaku keterlambatan datang ke sekolah. Nah, dengan harapan pertama kalian yang bisa mengeset manajemen waktu sehingga tidak datang terlambat terus menerus. Yang kedua itu harapan kami guru BK-nya. Yang kedua, kalian bisa mengatur waktu kalian dengan lebih baik lagi dan paham apa arti manajemen itu. Paham? Paham. Nah, dalam bimbingan kelompok di sini ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Kenapa disebut dengan asas kerahasiaan? Jadi kalian di sini jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat atau sanggahan atau mengomentari temannya. Di sini namanya asas kerahasiaan. Kita sepakat tidak boleh menceritakan kepada orang lain di luar kelompok ini. Ini namanya bimbingan kelompok. Jadi kita pecahkan masalahnya dengan dinamika kelompok. Jadi orang lain apa yang ditanya orang lain, kita tidak boleh menyampaikan apa yang kita sampaikan di sini. Dan juga namanya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini kita boleh terbuka menceritakan apapun. Tapi di sini dibatasi dengan topik layanan bimbingan konseling kelompok dengan tema manajemen waktu untuk meningkatkan untuk mengulangi semangat kalian untuk cepat datang ke sekolah gitu. Jadi Ibu harapkan dengan bimbingan kelompok ini kita bisa manajemen waktu dengan baik. Paham? Paham. Baik, materi di sini tentang set manajemen waktu. Ada yang tahu nggak tentang set manajemen waktu itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, nah set manajemen ini adalah kemampuan kita mengatur waktu. Jadi misalnya kita masuk jam berapa? 7.15. Nah, sebelum 7.15 ini kita harus tahu jam 7.15 harus datang ke sekolah. Jadi gimana kira-kira caranya kita biar cepat datangnya gitu. Kira-kira sebelum 7.15 itu kan harus nyampe sini kan? Mandinya pukul berapa? Coba Dion. Kira-kira kalau tepat waktu itu mandinya harus pukul berapa? Jam berapa kira-kira? Jam 5. Coba pendapat Zaga, kira-kira mandinya pukul berapa? Jam 5. Zaga di mana rumahnya? Trubus. Oke. Dion jam 5. Dion jam berapa? Jam ya. Jadi mungkin beda-beda ya, yang Trubus, yang arah Trubus sama Limbung mungkin berbeda karena jarak juga berbeda. Nah, itu namanya salah satu set manajemen waktu. Jadi jam 6 harus mandi, jam 6.30 mungkin udah sarapan atau udah berangkat? Sarapan dulu. Jadi jam berapa? Jam 5.40. Seperti itu. Jadi harus tepat waktu ya. Nah, kalian itu sering nama-nama kan udah Ibu catat nih, ketika hari Rabu juga Ibu piket kalian juga ada beberapa di sini ini antara kalian ini yang pernah datangnya. Nah, itu kenapa penyebabnya datang terlambat itu? Kenapa datang terlambat? Bangunnya telat, kesiangan. Oke.
Kamu kesiangannya pukulnya beda pukul berapa? Kenapa bisa kesianan? Jumlah kelengan om sering hampir bangun jam Jam 6 itu sudah terlambat. aku bangun jam ini Dia jam 5. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ketika jam 6 kamu kalau udah bangun jam 6 itu udah terlambat, pasti terlambat. Oh iya. Kira-kira set manajemennya waktunya itu udah ada belum di kamu? Belum. Kenapa belum ada? Karena tidak terbiasa ya. Juga ada pepatah mengatakan bisa itu adalah biasa. Jadi sesuatu yang udah kita biasa, kemungkinan itu akan terbiasa. Ya, mungkin yang tadi bangun jam 5 kalian harus pintar memanage waktu biar tidak terlambat lagi ya. Pertama, kalian harus bangun pagi. Pukul berapa tadi sepakatnya? Jam 5 lah ya. Kalau rumahnya jauh, kalau di Kobak mungkin bisalah bangun jam 6. Terus kalau jam 5 mandi, makannya harus jam berapa sarapannya? Setengah 6. Berangkatnya? Jam 6. Jadi kalian harus mulai ya men-set manajemen waktu kalian ya. Terkait kendala-kendala tadi ada yang seperti ini terlambat datangnya karena bus ya, tinggal bus. Kalau kamu siang bangunnya di rumah nggak dibangunin orang tua? Nunggu teman. Jadi akibat kamu salah satu alasannya karena terlambat karena di apa? Nunggu teman. Di rumah dimarahin ayah nggak? Dimarahin. Oke. Pak, kalau Suci? Motor. Jadi gantian motornya cuma satu. Oh 2. Satunya untuk ayah kerja. Satunya untuk ibu juga. Jadi dipakai ibu dulu antar adik gitu ya. Oh ya. Nanti setelah ini Suci jangan lagi ya. Tadi. Oke, itu alasan-alasannya ya. Kira-kira nih dampak kalian untuk dampak ini apa artinya? Akibat. Kira-kira sebab itu pasti ada akibatnya. Nah, kira-kira kalian datang terlambat itu ada nggak ininya dampaknya untuk kalian? Ada. Apa Rehan dampaknya kan? Terburu-buru betul sekali. Terus terburu-buru apa lagi kan? Akibat terburu-buru tadi apa? Jatuh dari jatuh dari motor. Rehan, bertanya lagi sama Rehan, apa akibatnya kalau datang terlambat? Disuruh apaan? Disuruh apa biasanya? Sama guru piket kalau datang terlambat. Disuruh bersih-bersih ya? Oh iya, disuruh bersih-bersih ya. Itu pasti ada sebab akibatnya. Pasti kalian dapat hukuman ya. Pokoknya nanti ketika kita selesai bimbingan kelompok ini, kalian udah bisa men-set manajemen waktu, kalian udah bisa paham, udah bisa mengerti. Oh ternyata seperti ini Bu. Penting nggak kira-kira manajemen waktu? Penting ya. Sekarang kalian masih sekolah. Coba nanti kalau kalian udah bekerja, orang mau tidak mau kamu harus datang jam 7.15. Kamu mau tidak mau harus datang jam berapa? 7.15. Kira-kira kalau kalian nanti udah bekerja lewat dari jam 7.15 nggak datang-datang, diapain bosnya? Dipecat ya, diberhentikan. Jadi kamu harus punya manajemen waktu sedini mungkin. Nah waktunya tepat ini, waktu sekolah seperti ini, mengasah manajemen waktunya. Paham? Ada video karena setelah datang ke sekolah, silakan disiasati apa ada makna dari video ini, apa videonya baru. Oke, cukup ya. Kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari video ini tadi? Siapa yang bisa menyampaikan apa pelajaran yang akan dipelajari dari video yang kita tonton bersama-sama tadi? Coba katakan. Ya, Fauzan. Coba Fauzan.
Kira-kira apa yang kamu tangkap dari video ini? Terburu-buru Iya. mengakibatkan kecelakaan di jalan. Iya. Terus Gerbang ditutup, gerbang ditutup, terus ketinggalan pelajaran, dengan pelajaran dimarahi oleh guru. dimarahi oleh guru. Baik, sepakat? Sepakat ya. Nah, ini adalah dampak dari lambat tadi, seperti yang sebelum kita nonton video tadi, lambat kita bahas itu dampak-dampaknya. Nah, setelah ini Ibu pengen tahu dulu dari Suci, apa yang kamu harus perbaiki, Suci? Kalau lebih awal, Ya, ini Lili. jangan tidak boleh bergadang dan mengurangi main game di malam hari. Oh ya, betul sekali ya. Jadi kalian harus mulai memperbaiki apa yang salah ya dari kalian. Nah, apa yang kira-kira tidak baik harus diperbaiki. Pokoknya kalian punya set manajemen waktunya itu udah mulai ya. Gimana perasaannya setelah melakukan bimbingan ini? Coba ibu tanya jaga hati. Apa yang kamu rasakan jaga hati? Lumayan baik. Kira-kira mau nggak memperbaiki waktunya? Mau. Mau. Oke. Nah, setelah sampai ke tahap pengakhiran, ya, tahap pengakhiran ini Ibu pengen tahu apa yang manfaat yang kalian rasakan. Ibu. Kira-kira nih kesan-kesan itu apa saja? Nah, siapa yang ingin menyampaikan kesan-kesannya? Saya Nah, ya, Zagar. Gimana kesan-kesannya Zagar setelah melakukan bimbingan kelompok ini, Zagar? puji Tuhan baik, saya bisa lebih berhati dalam kelompok ini karena saya sudah mendengar dalam kelompok manajemen ini waktu saya mau berubah dan lebih baik. Baik. Cukup ya. Jadi begitulah ya. Jadi Ibu tutup di sini set manajemen waktu ini memang sangat baik ya. Ketika kalian kerja nanti itu harus ada set manajemennya. Salah satu caranya ini dari awal dari sinilah ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalian harus tahu nih, kira-kira jam 7.15 itu harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalian harus tahu, oh bangunnya harus jam berapa, tidurnya harus jam berapa, kalian harus tahu itu ya. Satu lagi, sesuatu hal yang baru itu ketika kita rasakan sulit, tapi kelama-lamaan itu mudah terbiasa. Nah, ini ada LKPD. LKPD ini adalah instrumen penilaian proses layanan bimbingan kelompok ya. Ada beberapa yang akan Ibu jelaskan. Ini sama ya. Nah, yang harus diisi ya atau ini. Nah, ini harus diisi nanti Ibu ambil di pengakhiran ya. Setelah pelajaran bimbingan kelompok ini selesai, kalian isi ya. Nah, ini harus diisi singkat waktu. Nanti ini dituliskan, nanti kita tutup dulu ya. Nanti ini boleh dibawa pulang atau dibawa kelas dulu. Nanti kembalikan ke Ibu setelah pelajarannya selesai. Nanti dikembalikan ke Ibu biar Ibu cross check dulu ya. Ibu rasa cukup untuk bimbingan konseling hari ini tentang bimbingan kelompok. Jika ada salah Ibu mohon maaf. Untuk ini Ibu persilahkan kembali Zagar, kita berdoa dulu. Teman, marilah kita berdoa mengenai teman kita sebelum kita mengakhiri tugas kelompok kita ini, berdoa dengan selesai. Masuk ke kelas ya, jangan kemana-mana ya. Jangan ke kantin ya. Kamu langsung ke kantin, jangan langsung ke kantin. Oke, makasih ya. Langsung balik ke kelas, Raihan.